Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Akhirnya Tata Steel Chess 2024 edisi ke-86 ini sudah usai tadi malam kawan. Dan kemarin sampai babak ke-12 ada 5 pemain yang menempati posisi teratas dengan perolehan poin yang sama, 7,5 poin kawan. Tapi ada 2 pemain yang memperoleh poin yang sama, yaitu WY kawan, bertemu langsung dengan pemimpin turnamen kemarin sampai babak 12 yaitu Vidit Santos Gujrati. WY berhasil mengalahkan Vidit. Otomatis Vidit turun kawan ke posisi ke-6. Di posisi ke-5 ada Alireza Firoza. Dan sampai game atau babak terakhir kawan ada 4 pemain yang mempunyai poin yang sama memetik kemenangan kawan. Domara Jukukes mengalahkan Parham Maksudov, Anish Giri mengalahkan Max Wonderdam kawan, dan Nordibek Abdussatrov berhasil mengalahkan Alexander Dorchenko. Dan memperoleh poin yang sama 4 pemain ini dengan 8,5 poin kawan. Artinya harus ada tie breaks untuk menentukan siapa yang menjadi juara. Nah, permainan tie breaks-nya kawan menggunakan sistem knockout, ada semifinal dan final. Di semifinal mempertemukan WY berhadapan dengan Nordibek Abdussatrov. Nah, WY menang pada game kedua setelah pada game pertama mereka bermain remis kawan. WY melaju ke final bertemu dengan Domara Jukukes yang sebelumnya Domara Jukukes ini mengalahkan Anish Giri di permainan sudden death ataupun Armageddon. Bedanya sudden death atau Armageddon di sini kawan, yang biasanya hitam mempunyai kontrol waktu yang lebih sedikit. Nah, dibalik di Tata Steel ini kawan, putih yang mempunyai waktu yang lebih sedikit, yaitu hanya punya 2,5 menit kawan. Setelah sebelumnya mereka saling mengalahkan, akhirnya Anish Giri yang pegang hitam kawan kalah oleh Domara Jukukes. Gukes bertemu dengan WY di partai final, tapi sayangnya kawan di sini Gukes kalah juga oleh WY pada game kedua kawan. Dan WY menjadi juara edisi ke-86 tahun 2024 ini kawan. Sedangkan untuk kategori challengersnya di sini ada pecatur India kawan, pemain muda yaitu Leon Luke Mendoka, dan mendapatkan tiket untuk tahun berikutnya masuk ke kelas master. Nah, kita akan coba lihat satu game kawan dari permainannya WY saat menghadapi Domara Jukukes di final dalam permainan Blitz 3 menit increment 2 detik pada game kedua. Setelah pada game pertama mereka bermain remis, sekarang WY gantian pegang putih mengawali dengan ready opening dengan kuda F3, ada pion D5, pion E3, kuda F6, kemudian pion C4, pion E6. Nah, bertransposisi ke pembukaan Inggris kawan, variasi Agent Court Defense. Nah, di posisi ini tidak banyak yang melanjutkan dengan pion D4, merubah kembali ke permainan Queen's Gambit Decline, tidak banyak. Yang paling banyak dengan pion B3 atau kuda C3. Pion B3 dipilih oleh WY. Nah, di sini hitam punya banyak opsi. Yang paling banyak gajah E7 untuk segera rokade, atau gajah ke peta gelap D6 ini kawan, atau pion C5 untuk hentikan laju pion D4 putih untuk menguasai peta pusat, atau juga dengan pion B6 kawan. Sama-sama membentuk formasi pion di sisi kiri untuk mendapatkan keseimbangan simetris. Tapi memilih dengan langkah gajah gelap ke peta D6. Nah, berlanjut setelah gajah B2 ini, di sini kebanyakan hitam rokade atau mengembangkan kuda B ke D7. Tapi Gukes memilih mengembangkan kudanya ke petak C6. Tidak banyak yang memainkan game seperti ini. Tidak lebih dari 5 game kawan. Nah, di sini kebanyakan sih dengan pion D4 seperti biasa. Kalian kontrol petak pusat kawan, atau mengembangkan perwira agar lebih cepat pengembangan kalian perwira aktif di petak C3 kuda, atau menteri ke petak C1. Tapi memilih pertukaran di petak pusat kawan, WY diambil balik oleh pion E. Kemudian di sini satu game pernah terjadi kawan di posisi ini dengan langkah kuda C3. Tapi memilih dengan pion G3, dan ini merupakan ide atau langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-7 putih. Gukes rokade, gajah G2 menteri E7 untuk tekan lajur pusat. Persiapan juga gajah dikeluarkan mungkin ke F5, koneksikan 2 benteng segera menuju pusat benteng-benteng hitam. Ataupun perkuat petak E5 ini kawan, mungkin salah satu perwira nanti bergerak ke petak E5 agar nanti juga mungkin memang sangat terlihat kuda ini dipersiapkan dengan dukungan menteri agar pion C juga bisa dilanjutkan. Rokade, kuda E5,
Seperti yang saya bilang tadi kawan, sangat logis juga agar bisa bermain dengan pion C-nya. Nah, terjadi jual beli perwira di peta E5. Nah, setelah diambil balik oleh menteri, langkah rasionalnya ya pion D4 kawan. Untuk kontrol peta pusat, hentikan laju pion C5. Dan di sini di langkah ke-11 kita sudah melihat ketidakseimbangan posisi pion. Kalau kualitas perwira kita lihat seimbang, sama-sama mempunyai gajah terang, kuda, sepasang benteng plus menteri kawan. Jadi kualitas perwira seimbang, cuma posisi pionnya coba lihat di sini putih mempunyai mayoritas di sisi kanan sisi raja, sedangkan hitam mayoritas di sisi kiri sisi menteri. Sedangkan untuk posisi pion pusat ya sama-sama mempunyai kesempatan dengan pion D4, counternya nanti mungkin dengan pion C5 atau dengan pion B6 terlebih dahulu, dan pion ini masih cukup kuat kawan di sentral. Di sini tidak dengan pion D4 tapi kuda C3. Melanjutkan pengembangan perwira terakhirnya kawan, yaitu perwira minor sebelum menteri juga berkembang di langkah berikutnya. Nah, di sini pion C6. Perkuat rantai pionnya, hentikan potensi kuda yang mencoba manuver. WY melanjutkan dengan pion B4. Apa rencana WY? Kemungkinan pion ini didorong untuk menciptakan ketidakseimbangan, menciptakan pion terpisah-pisah kawan. Itulah ide dari WY, ataupun juga berikan jalan bagi menteri kalau ingin keluar. Kuda juga siap untuk manuver-manuver, mendapatkan dukungan dari pion B, walaupun dengan pion D juga bisa untuk mendukung kuda sampai peta C5. Pion H5, ya seperti biasa, kalau lawan mencoba menyerang lewat sisi kiri atau sisi menteri, kita bisa mengcounternya lewat sisi kanan. Ataupun jika lawan bermain di pusat kawan, kita mencoba mengcounternya lewat sayap-sayap. Itulah salah satu taktik juga yang sering dimainkan oleh para Grandmaster. Pion H3, ada gajah F5, mengeluarkan perwira terakhirnya kawan. Bentengnya juga siap menuju pusat. Di sini pion B5 dibalas dengan pion D4. Pion E pukul pion D4 terlebih dahulu. Ambil balik oleh menteri. Kemudian baku hantam peta C6. Ambil balik oleh pion B. Sekarang kita lihat kawan. Kedua pemain mempunyai pion yang terpisah-pisah atau isolated pawn, yaitu pion yang terisolasi. Putih punya di pusat di lajur D, hitam punya juga di lajur C, sama-sama mempunyai juga pion di lajur A kawan. Berlanjut dengan langkah menteri keluar ke peta F3. Kenapa pion ini tidak diambil saja oleh gajah kawan? Ya, pion ini juga jatuh. Ya, sama-sama mengancam benteng masing-masing kawan. Jika dilanjutkan pertukaran benteng dan pertukaran gajah semacam ini, nah di sini akan memberikan keuntungan bagi hitam. Apa keuntungannya? Keuntungan hitam adalah posisi pionnya hanya mempunyai 2 kumpulan pion saja kawan. Hanya mempunyai 1 pion terpisah. Sedangkan putih punya 2 pion terpisah atau 3 kumpulan pion, lajur A, lajur D, dan 2 pion di lajur F, lajur G kawan. Secara positioning ini akan menguntungkan bagi hitam. Tapi dalam permainan blitz apapun masih bisa terjadi kawan. Walaupun mempunyai sedikit keuntungan, kalau blunder ya wassalam sudah, akan berbalik 180 derajat permainan. Berlanjut dengan langkah menteri F3 tadi dari WY kawan, ancam gajah di sini atau menawarkan pertukaran dengan cara seperti ini. Menteri hitam ambil pion D2, menteri ambil gajah F5, kuda jatuh oleh menteri hitam, tapi putih juga bisa mengcounter untuk mendapatkan 1 pion lagi kawan. Mungkin menterinya akan bergerak ke peta D2 kah, atau untuk mencoba mendapatkan pion di sini kah. Nah, di sini kalian hantam pion ini dengan benteng. Nah, ini harus hati-hati hitam kawan, karena ada potensi benteng akan diluncurkan untuk ambil kuda, rusak sudah struktur pion hitam. Nah, juga nanti gantinya gajah bisa mendapatkan benteng. Salah satu jawabannya bisa bergerak dengan benteng A E8 ke sini kawan. Untuk menjaga potensi serangan dari benteng putih mendapatkan kuda di peta F6. Nah, di sini gajah mungkin akan ke peta F3. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan, memilih gajah tarik mundur ke peta E6. Menteri E3 menantang pertukaran demi menjaga pion. Di sini menteri mundur ke D7, jaga pionnya juga. Raja naik ke H2, ada pion H4 kawan. Nah, di sini menteri ke G5, saran destruktif yang terkuat, ataupun benteng ke D1, jaga pion pusat kawan dari ancaman menteri hitam, memilih untuk pion pukul pion. Ini juga salah satu rekomendasi terkuat dari engine. Untuk mendapatkan keuntungan 1 pion di sisi kanan. Memang ide pengorbanan dari Domare Jukes untuk membuka diagonal gelap ini.
Kemudian benteng FE8, menteri lari dari ancaman discover kawan. Dan persiapan untuk dukungan juga bagi pion yang didorong maju mungkin. Di sini ada menteri D6 skak. Blokade oleh menteri kawan untuk menantang pertukaran. Menyerahkan pion di sini dijawab dengan langkah benteng A D8. Kenapa tidak langsung diambil di sini kawan? Apa masalahnya? Ada benteng FD1 untuk ancam menteri. Coba lihat, menteri di sini tidak mempunyai banyak ruang untuk lari kawan. Apakah lari ke peta H6? Maka gajah ini akan ambil pion yang ada di peta C6. Coba lihat, garbuan kawan, masalahnya di situ. Mau lari kemanapun menteri ini, ya ancamannya garbuan. Oke, memilih dengan langkah benteng AD8 terlebih dahulu kawan. Nah, di sini ada benteng AD1, perkuat lajur pusatnya. Ada gajah C4 serang benteng G1. Hati-hati, langkah discover juga bisa menjadi ancaman kawan di sini. Tapi menteri sementara tidak bisa bergerak karena posisinya kena pin. Mungkin raja mundur terlebih dahulu. Kuda H5, nah baru menteri pukul menteri. Ambil balik oleh benteng gajah F3. Kuda kembali ke F6 menghindari ancaman. Benteng diangkat naik ke peta G5. Untuk perkuat dukungan bagi peta D5-nya kawan. Ataupun juga siap digeser. Hentikan laju pion pusat juga. Di sini ada raja F8, benteng C5. Gajah D5 menantang pertukaran gajah terang. Lagi-lagi ide dari WY di sini menciptakan ketidakseimbangan. Tidak meladeni pertukaran gajah terang tapi sikat dengan kuda. Dia ingin bermain dengan gajah terangnya kawan dalam permainan yang terbuka di sini. Diambil balik oleh kuda, berlanjut dengan pion D4. Idenya dari tadi menciptakan ketidakseimbangan WY. Masih bagus posisi WY kawan. Benteng F6 di sini backup dengan benteng D3 gajah aman. Kuda B4 ancam benteng ancam pion. Benteng B3, kuda tidak berani kawan untuk ambil pion A2 karena pionnya juga bisa jatuh. Nah, di sini pion H5. Stockfish menyarankan benteng D8 kawan bisa digeser oleh hitam, memilih dorong pion G6. Diterima, pertukaran pion pukul pion, ambil balik oleh pion F, kemudian raja aktif naik ke G3. Setelah tadi ambil pion yang ada di peta H4 kawan, di sini WY unggul 1 pion sampai langkah ke-36. Secara kalkulasi, ada 1 pion bebas nanti yang bisa ada di lajur kanan atau sisi raja. Kuda E7, kemudian ada gajah, coba aktif kawan untuk menghindari serangan benteng ataupun persiapan pion F-nya ini didorong maju. Nah, di sini Stockfish menyarankan benteng D8 tekan pion yang di sini tapi memilih dengan benteng D6. Nah, di sini bisa dikorbankan pion ini kawan, tapi memilih pertahankan dengan benteng turun ke C4. Pengorbanannya dengan cara benteng F3 skak terlebih dahulu. Raja bergeser. Nah, kalian tekan kuda kawan terhadap benteng yang ada di belakangnya kena pin. Walaupun pion ini jatuh, kalian bisa mendapatkan ganti pion C6. Memilih dengan langkah benteng C5, benteng E8 kawan, dan di sini ada benteng B4 perkuat posisi pion. Di sini raja hitam mulai naik ke F7, raja putih bergeser ke F3, raja hitam F6. Stockfish menyarankan raja mundur ke peta G2, bergeser lagi ke peta G3, tapi memilih ke peta E3. Nah, bisa dimanfaatkan benteng ini menyerang pion kawan, karena pion ini terlalu jauh untuk dipertahankan. Kalaupun ada gajah yang mencoba untuk backup pion, kalian bisa lanjutkan dengan kuda ini melakukan skak kawan. Coba lihat garbuan pada benteng akan memaksa gajah akan sikat kuda, ambil balik oleh pion ganggu benteng. Nah, pion ini bisa jatuh. Kalian ambil temponya skak. Setelah mungkin pion F3, pion F5, permainan dirasa masih dalam posisi seimbang kawan. Atau bisa remis karena pion putih sudah jatuh. Memilih dengan langkah benteng diangkat naik ke D7, benteng B8. Tidak lagi memberikan kesempatan benteng turun kembali. Nah, nanti baku hantam peta D8 kalau turun. Benteng E6, pin gajah, menghindar ke peta D3. Geser lagi, benteng F8 skak, raja G7. Benteng bergeser kembali ke B8. Raja ke F6, yang terkuat di sini Stockfish menyarankan dengan pion C5 kawan. Tapi memilih dengan langkah raja ke F6. Raja bergeser ke C3 menghindari pin. Benteng E6 serang gajah, pion F3, kuda D5 skak, raja ke B3 kawan.
untuk mendapatkan atau mendukung benteng mendapatkan pion di lajur A. Nah, di sini kuda kembali ke E7. Sekarang benteng A4 ini saran dari Stockfish untuk mendapatkan pion ini nanti bisa disusul dengan benteng satunya kawan, tapi memilih dengan langkah pion H4. Nah, benteng E digeser ditumpuk untuk mencoba ancam pion yang di sini, tapi memilih dengan langkah kuda F5. Berikan dukungan bagi benteng ambil pion di sini, ancam pion di sini kawan. Raja bergeser kembali ke C3. Di sini kalian bisa ambil pion ini kawan, tapi Domarajuku guys tidak mau ambil, memilih kuda ancam benteng. Dan di sini sikat kawan, pion diambil oleh gajah, sama-sama memberikan ancaman bagi benteng masing-masing. Benteng C7, benteng C5, benteng putih aman. Di sini hitam kehilangan satu pion lagi kawan. Kenapa tadi tidak mau ambil pion yang di sini? Benteng E3 skak, raja mundur, benteng bergeser ke lajur A kawan. Nah, di sini ada gajah mundur untuk pertahankan pionnya. Nah, dijawab dengan langkah benteng D7. Benteng C6, pin kuda. Benteng A5 serang gajah. Gajah mundur ke peta B3. Diikuti raja menghindari pin mundur ke E7. Ada benteng G8 serang pion. Kembali ke peta F6 raja jaga pion. Benteng E8, raja F5. Blunder kawan. Blundernya apa? Ada gajah skak. Garbu benteng jatuh di langkah ke-59. Domarajuku guys menyerah. Akhirnya Wei keluar sebagai pemenang Tata Steel tahun 2024 yang merupakan edisi ke-86. Oke, itulah kawan permainan mereka berdua dalam permainan tie breaks di final antara Wei versus Domarajuku guys di game kedua. Selamat buat Wei yang memenangkan turnamen ini kawan. Setelah sebelumnya Anishkiri ataupun juga pecatur tuan rumah lainnya yaitu Jordan Van Forest 2 tahun sebelumnya memenangkan event ini kawan. Sekarang pindah ke tangan Cina. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Semoga bisa menghibur kalian. Nanti kita akan coba lihat permainan cantik lagi kawan dari Wei saat melawan Abdus Satrop di permainan semifinal kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.